warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pusat tanggung jawab, yaitu pusat pendapatan dan beban. Kelompok 5 terdiri dari yang pertama ada Sterlin Aryani Utomo NIM 648, ada Fernanda Redita Putri NIM 651, Muhammad Akselito NIM 671, dan saya sendiri Hania Bamin NIM 697, dan yang terakhir ada Ariel Aurelia Verstovata dengan NIM 698. Next. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas 6 topik utama. Yang pertama yaitu ada pusat tanggung jawab, selanjutnya pusat pendapatan, yang ketiga pusat beban, kemudian ada pusat administrasi dan pendukung, kemudian pusat penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir ada pusat pemasaran. Next. Nah, untuk topik yang pertama yaitu pusat tanggung jawab. Nah, pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pusat tanggung jawab membentuk suatu hierarki mulai dari seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat pusat tanggung jawab. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Karena setiap organisasi merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab, maka jika setiap pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, dapat diartikan bahwa cita-cita organisasi tersebut juga tercapai. Nah, dalam pusat tanggung jawab sendiri itu ada suatu proses. Yang pertama yaitu pusat tanggung jawab tenaga kerja dan jasa-jasa. Nah, dengan menggunakan model kerja kapital seperti persediaan, piutang, peralatan, dan aktiva lainnya, pusat tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output. Nah, output itu bisa berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Jika berwujud, itu yaitu berupa barang, sedangkan tidak berwujud berupa jasa. Next. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan ini bersifat timbal balik dan langsung. Akan tetapi dalam sejumlah situasi, input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Nah, sebagai contoh, misalnya seperti departemen produksi. Input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Akan tetapi dalam sejumlah situasi yang dihasilkan. Misalnya saja biaya periklanan. Biaya periklanan adalah input yang ditujukan untuk meningkatkan hasil penjualan, namun karena penjualan juga dipengaruhi sejumlah faktor lain selain iklan. Nah, pengendalian difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input minimal untuk menghasilkan output yang diinginkan, yaitu sesuai dengan ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas seperti yang diinginkan. Kebanyakan dalam ukuran-ukuran fisik, maupun misalnya jam kerja, liter minyak, maupun rim kertas atau KWH listrik. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen, satuan-satuan kualitas tersebut kemudian diterjemahkan ke satuan moneter, yaitu uang. Uang merupakan penyebut umum yang memungkinkan nilai dari berbagai sumber daya yang beragam untuk digabungkan dan juga dikombinasikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mengukur input dan output. Input adalah sumber daya yang dipergunakan oleh pusat tanggung jawab. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik.
jam kerja, kilogram, dan lain-lain. Lalu jumlah moneter yang dihasilkan dari perhitungan tersebut disebut biaya. Nah, apa sih biaya itu? Biaya adalah suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh pusat tanggung jawab. Lalu ada mengukur output. Pada organisasi profit, pendapatan per tahun umumnya digunakan untuk mengukur hasil dari output. Akan tetapi, angka ini tidak menyatakan seluruh kinerja organisasi selama periode tersebut. Serta pada organisasi non-profit tidak ada tolak ukur yang pasti untuk mengukur output. Lalu ada efisiensi dan efektivitas. Lalu ada efisiensi dan efektivitas, yaitu efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit. Mengukur efisiensi adalah dengan membandingkan output dari pusat tanggung jawab yang satu ke pusat tanggung jawab yang lainnya. Sedangkan efektivitas yaitu hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Untuk efektivitas ini, semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektif unit tersebut. Dan pusat tanggung jawab bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Nah, kelemahan dari metode efisiensi ini yaitu biaya yang tercatat bukanlah tolak ukur atas sumber daya yang sebenarnya digunakan. Lalu ada peranan laba. Peranan laba ada 5, yaitu yang pertama, tujuan utama dari suatu perusahaan adalah memperoleh laba yang memuaskan. Yang kedua, laba merupakan selisih antara pendapat dan biaya. Yang ketiga, laba mengukur baik efektivitas maupun efisiensi. Dan yang keempat, laba mengukur tolak ukur yang penting atas efektivitas, serta laba juga merupakan ukuran efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Felanda Ridita Putri, NIM 651. Jadi saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pusat tanggung jawab. Jenis-jenis pusat tanggung jawab itu ada 4, yaitu yang pertama adalah pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan yang terakhir adalah pusat investasi. Lalu suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk mencapai salah satu atau beberapa tujuan. Tujuan tersebut harus selalu diarahkan agar tidak menyimpang dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dari tujuan setiap pusat pertanggungjawaban diusahakan harus selalu selaras, serasi, dan seimbang. Jadi saya akan menerangkan yang pertama adalah pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah suatu output, yaitu pendapatan yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input dengan output. Lalu maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Contohnya seperti Departemen Pemasaran tidak berwenang untuk menentukan harga pokok atau harga jual produk yang dihasilkan. Akan tetapi, ukuran utama kinerjanya adalah pendapatan yang diperoleh dari pemasaran produk tersebut. Yang kedua ada pusat beban. Pusat beban ialah pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur dalam satuan moneter tetapi outputnya tidak. Jadi di pusat beban terdapat 2 macam, yaitu pusat biaya teknik atau pusat beban teknik, dan yang kedua adalah pusat beban kebijakan. Hal ini sesuai dengan biaya yang terjadi, yaitu biaya teknik, yang merupakan biaya yang jumlahnya dapat ditaksir secara pasti sesuai dengan output yang dihasilkan, misalnya biaya TKL, biaya bahan baku, suku cadang, dan lain-lain. Sedangkan biaya kebijakan adalah biaya yang tidak dapat ditentukan secara pasti karena dikaitkan dengan kebijakan manajemen. Yang pertama adalah pusat biaya teknik. Pusat biaya teknik yaitu pusat beban yang sebagian besar biayanya adalah biaya teknis sehingga biaya yang harus terjadi dapat ditentukan
di muka secara teliti dalam ukuran biaya standar. Biaya teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Sebagai contoh yaitu biaya pabrik untuk TKL, bahan baku langsung, komponen, perlengkapan, dan keperluan. Next. Lalu terdapat karakteristik biaya teknik, yaitu yang pertama adalah inputnya dapat diukur dalam satuan moneter. Yang kedua adalah outputnya diukur dalam satuan fisik. Yang ketiga adalah jumlah input yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output dapat ditentukan secara optimum. Lalu pusat beban teknik itu biasanya ditemukan dalam operasi manufaktur, yaitu pergudangan, distribusi, pengiriman dengan truk, dan unit-unit serupa dalam organisasi pemasaran biasanya digolongkan ke dalam pusat beban teknik. Beban teknik itu output dikalikan dengan biaya standar dari setiap unit, mengukur biaya standar dari produk jadi. Selisih antara biaya teoretis dan biaya aktual mencerminkan efisiensi dari pusat beban yang sedang diukur. Next. Yang kedua adalah pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan adalah pusat biaya yang outputnya sulit diukur dengan satuan moneter. Pada pusat biaya kebijakan tidak ditujukan untuk mengukur efisiensi, tetapi lebih ditekankan pada kemampuannya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, yaitu kemampuan melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran. Jadi, biaya kebijakan adalah biaya yang tidak tersedia estimasi tekniknya. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, lalu operasi litbang, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Next. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksilito, NIM 2018 310671. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada ciri pengendalian umum, yaitu yang pertama adalah penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran. Manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban teknik. Pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada variasi biaya. Tidak seperti dalam pusat beban teknik yang sangat dipengaruhi oleh perubahan volume jangka pendek. Biaya dalam pusat beban kebijakan cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek. Perbedaan ini berawal dari fakta bahwa dalam membuat anggaran untuk pusat beban kebijakan, para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan perubahan volume penjualan yang diantisipasi, misalnya mengizinkan untuk menambah tenaga kerja jika volume penjualan bergerak naik dan untuk mengurangi tenaga kerja jika volume penjualan sedang menurun. Selanjutnya, ada jenis pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dalam pusat beban teknik sasarannya adalah menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akruar terhadap standar tersebut. Sebaliknya, tujuan utama dari pusat beban kebijakan adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan, bersama-sama mendiskusi langkah apa yang akan diambil dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Selanjutnya yang terakhir ada pengukuran kinerja. Kerja utama bagi seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan. Membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran untuk mengerjakan hal ini dianggap memuaskan. Jumlah yang melebihi anggaran merupakan
merupakan alasan untuk prihatin. Sementara jumlah yang kurang dari anggaran akan mengindikasikan bahwa pekerja yang direncanakan belum selesai dilaksanakan. Next. Pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban lain. Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ariel Aurelius Puspata dengan NIM 2018-110-698. Di sini saya akan menjelaskan slide mengenai permasalahan dalam pengendalian. Jadi, permasalahan dalam pengendalian itu sulit dikarenakan adanya kesulitan pengukuran output dan tidak adanya keselarasan cita-cita. Yang dimaksud kesulitan pengukuran output di sini adalah karena output tidak dapat diukur, jadi tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran kinerja keuangan. Dengan demikian, varians anggaran tidak dapat diinterpretasikan sebagai gambaran dari kinerja yang efisien atau tidak efisien. Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Jadi, umumnya para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Namun, keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan. Tetapi, pada kenyataannya, hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan suatu keunggulan. Lalu ada penyusunan anggaran. Anggaran yang diajukan untuk pusat administratif maupun pusat pendukung biasanya terdiri dari suatu daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Selain itu, anggaran juga biasanya terdiri dari pusat pendukung seperti biaya pokok yang harus ada, biaya kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta penjelasan apabila terjadi peningkatan biaya. Next. Nah, di sini ada pusat penelitian dan pengembangan. Yang pertama, ada permasalahan dalam pengendalian, seperti yang saya jelaskan di slide berikutnya, yaitu ada dua, adanya kesulitan pengukuran output dan tidak adanya keselarasan cita-cita. Yang kedua, adanya rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Jadi, yang dimaksud adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi merupakan satu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasar merupakan titik awal, sementara itu pengujian produk merupakan titik akhir. Nah, pada penelitian ini memiliki dua ciri. Yang pertama, tidak terencana. Nah, di mana pihak manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian yang harus dieksplorasi. Yang kedua, yaitu perbedaan waktu yang cukup panjang antara awal penelitian sampai keberhasilan suatu penelitian. Yang ketiga, adanya program litbang, kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, jadi di sini itu tidak ada cara untuk menentukan skala optimum dan anggaran litbang karena perusahaan sekedar menggunakan presentase dan penghasilan rata-rata sebagai dasar. Nah, presentase tertentu yang digunakan sebagian ditentukan oleh perbandingan dengan pengeluaran litbang perusahaan saingan dan sebagian lagi oleh riwayat pengeluaran litbang perusahaan itu sendiri. Yang keempat ada anggaran tahunan. Nah, jadi jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program litbang berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran litbang per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Jika anggaran disusun sesuai dengan rencana strategis perusahaan, maka persetujuan atas proyek merupakan sesuatu yang rutin atau semata-mata membantu dalam perencanaan kas dan pegawai. Dan yang terakhir ada pengukuran kinerja. Jadi pada beberapa perusahaan, manajer menerima dua laporan mengenai kegiatan litbang ini. Yang pertama, membandingkan antara prediksi akhir dari total biaya dengan jumlah yang disetujui pada masing-masing proyek.
Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan adanya perubahan pada setiap proyek yang dilakukan. Yang kedua, adanya perbandingan antara anggaran biaya dengan biaya sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa biaya yang terjadi sesuai dengan yang disepakati. Nah, dari laporan tersebut, itu tujuan utamanya adalah untuk menilai efektivitas kegiatan penelitian. Sekian dari presentasi kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.